They said to follow the rules. Halo, ketemu lagi di kelanjutan video dongeng. Terakhir itu kita sampai di soal harus terus bergerak ya. Harus terus bergerak karena ya kan harus makan, harus survive. Oke. Terakhir itu sempat ada kegiatan sampingan, jualan-jualan. Ya, nggak usah diceritain lagi. Anyway, itu tuh bersamaan sama prestasi Strangers berikutnya, prestasi Strangers yang besar berikutnya, yaitu kita ketemu sama production house Picklock, pimpinan Dewi Umaya dan Sabrang vokalis Leto atau Noe Leto. Nah, Picklock ini bikin film judulnya Minggu Pagi di Victoria Park. Bintang utamanya itu dan sutradaranya Lola Amaria sama Titi Shuman. Nah, di situ Ibu Dewi itu anak-anak Strangers manggil beliau Mom. Jadi Mom itu ketemu kita di salah satu event kecil itu di Gedung Antara, dan dari situ ketemu kenal tambah dekat, dan Bu Dewi dengerin album Strangers yang pertama itu. Ada satu lagu di dalamnya yang satu-satunya lagu bahasa Indonesia, judulnya Tangisan Ibu Pertiwi. Nah, Bu Dewi denger lagu itu, dia ngerasa lagu itu klik sama project yang lagi dikerjain Picklock, Minggu Pagi di Victoria Park itu. Lalu singkat cerita akhirnya lagu itu jadi soundtrack film itu. Wah, itu prestasi yang sangat membanggakan sekali buat anak-anak band di umuran 20-an itu kan. Di masa-masa itu Strangers ini banyak banget ngumpul di Jalan Johar, itu tempat legendaris. Sekarang udah berpindah tangan. Dulu kita ditampung sama Mas Prama dengan baik hatinya. Mereka mau menampung anak-anak berandalan ini di tempat beliau di Jalan Johar. Di Jalan Johar itu lumayan lama sekali, berapa tahun di sana. Lalu jadi di saat yang bersamaan itu, ketika kalau nggak salah sih setelah rilis film Minggu Pagi di Victoria Park, lalu setelah itu baru saya banyak ketemu sama Stonation, banyak ketemu sama Compromise Ego. Di Compromise Ego juga nggak selalu saya main bass di situ, kadang-kadang saya jadi ngisi posisi sound engineer FOH-nya. Jadi kalau untuk skala event yang nggak sebesar Noah ya, maksudnya jadi skala event yang kayak pameran atau event yang exhibition kecil gitu, saya berani pegang mixer. Tapi kalau event sebesar stadion saya belum pernah nyobain. Seru banget sih pasti, cuman nggak nyampe sana saya pengalaman sound engineer FOA-nya, cuman di event skala-skala kecil aja. Sorry ya loncat-loncat ceritanya, soalnya saya kurang inget detailnya, timelinenya, kapan kejadian yang mana. Tapi yang pasti emang tumpang tindih juga sih cerita saya dan Strangers, juga cerita saya dan musisi lainnya, kegiatan lainnya. Kayak misalnya nggak lama setelah film rilis, di sekitaran tahun 2010 atau 2011, Naya keluar dari Strangers, dan dia ada ngeband sama Uki, nama bandnya Astoria. Kalau nggak salah mereka sempat rilis beberapa single juga, atau mungkin album, saya lupa. Nah, Naya nggak ada, kita masuk drummer baru namanya Kunyit.
Nah, sama Kunyit ini sempat ada nerusin lagu yang udah digarap dari sebelum Naya keluar, namanya Bonfire, dan akhirnya sempat direkam di studio sama diproduce sama Ari Aru itu produser yang nge-produce Tulus dan banyak artis-artis lainnya. Dia teman dekat sekali gara-gara saya juga sempat kerja juga di studio Aru sebagai operator studionya Ari. Nah, sebelum kerja di situ saya udah tahu yang namanya Ari Aru, terus kakaknya Rudy Aru pemain bass. Saya tuh ngefans banget sama mereka berdua. Jadi Ari itu drummer pertama yang saya lihat langsung, yang bikin saya bengong aja gitu. Jadi main drum bisa begitu ya, maksudnya skillful tapi cantik gitu loh, permainannya tuh indah gitu loh, dan nggak terlalu banyak juga sih kayaknya musisi yang permainannya itu udah jago tapi nyampenya pun enak gitu. Dan Ari dan Rudy ini adalah salah satu contoh musisi yang saya lihat sendiri, saya dengar langsung, mereka tuh jago dan enak gitu loh. Dan buat saya sih itu agak-agak spesial ya, langka ya. Jadi lagu Bonfire ini diproduksi sama Pak Ari di studio Aru, dan itu perjalanannya itu tumpang tindih sama saya sempat kerja di sana sebagai operator di studio Aru. Sempat ngerekamin artis-artis indie, nggak sempat ngerekamin Tulus, saya keburu udahan, keburu keluar. Yang saya sempat rekamin di situ itu band indie 3 Pagi saya sempat rekamin. Terus ada artis indie dari Malaysia, Liana Fizi. Terus siapa lagi yang saya ingat ya? Ada banyak sih, cuman nggak ingat semua. Itu 2 itu yang lewat di kepala barusan. Jadi Strangers dengan drummer baru Kunyit akhirnya ngerilis Bonfire, diproduksi oleh Pak Ari. Pak Ari ini nge-produce 3 lagu Strangers sebenarnya. Ada 2 lagu lagi, yang satu 95% selesai, yang satu lagi 50% selesai. Nggak sempat dirilis karena bandnya keburu vakum, keburu yang di episode sebelumnya itu, bahwa Strangers itu yang tadinya rajin seminggu sekali latihan jadi 2 minggu sekali, jadi sebulan sekali, jadi briefing doang, dan akhirnya teralihkan oleh kesibukan masing-masing yang lain. Jadi Strangers-nya ada 2 lagu yang diproduksi sama Ari juga yang belum sempat rilis. Ada 1 lagu yang malah tinggal dikeluarin doang. Ya, mudah-mudahan nanti ada kesempatannya bisa dirilis beneran. Seenggaknya si 1 itu yang udah emang beneran beres. Oke, setelah rilis Bonfire, itu tuh kayaknya saya udah jadwal saya jadi operator di studio Aru itu mulai banyak berkurang, dan di situ saya mulai banyak jadi musisi cover version, ya ngamen-ngamen itu, sama Soul Nation, sama Compromise Ego. Lalu ada 1 lagi, grup ngamen terakhir saya sebelum akhirnya ketemu sama Noah itu namanya Hashtag. Isinya Hashtag itu lumayan ada beberapa nama-nama yang terkenal juga di situ, musisi senior. Vokalisnya ada Ari Lingwa, terus gitarisnya ada Rizal itu dari T5. Di drum ada Wandi, terus vokalis ada 1 lagi namanya Gea, dan di keyboard ada Kak Rudy. Sama Hashtag ini kita lumayan jalan ada 2 tahunan kali ya,
ya setahun lebih lah, 2 tahunan. Kita main di ya event-event yang biasa ngebutuhin band-band all round gitu, jadi bawain biasanya wedding atau ya acara-acara company, reguler di cafe juga di Bandung. Nah lalu di tengah-tengah sambil ngamen begini, si Strangers udah jarang-jarang banget ketemuan, jarang-jarang banget aktivitas. Akhirnya saya dan teman-teman Strangers lainnya ini ada satu gigs nih. Oh ceritanya tuh begini sebenarnya, saya baru ingat. Kita itu ada satu gigs dan kita sepakat kita bakal ngumumin kalau itu jadi gigs terakhir kita. Awalnya itu sebenarnya buat gimmick aja karena kita mau ganti nama band. Nah, saya inget banget. Kita udah dapat nama band barunya itu, maksudnya udah briefing ngebahas nama barunya apa ya gitu, udah nemu. Lalu kita announce itu manggung kita terakhir. Lalu 2 minggu kemudian saya dapat message DM Twitter dari manajernya Noah tuh, dari Kindi. Dia nge-DM di Twitter, nanyain nomor telepon. Saya kasih, terus dia nanya jadwal tahun ini aman atau enggak, karena Noah kayaknya butuh bantuan di posisi bass. Terus mereka tuh mau ke Amerika waktu itu. Ya, oke, ya udah saya kasih tahu aja. Ya mungkin aman sih, maksudnya ya kirim aja jadwalnya gitu kalau udah ada. Ya udah dia kirim jadwal, terus sama Strangers kan jadwalnya cuma jadwal kapan kita mau ngerilis nama baru aja gitu, jadi belum ada kegiatan lain yang fix. Lalu singkat cerita ya sama Noah mulai jalan manggung, terus si Strangers nama barunya ini malah nggak jalan-jalan, malah nggak ngapa-ngapain, keenakan gitu, mungkin nggak tahu keenakan, nggak tahu sompral dari pengumuman itu gigs terakhir, nggak tahu, pokoknya mah sejak itu sampai saat ini memang nggak jadi aja tuh nama baru tuh.